Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. 12 jam yang ditunjukkan oleh jam matahari telah berevolusi menjadi 12 ilusi nyata. Untuk setiap dunia fantasi, ada wali yang duduk di kota. Penjaga dunia diubah dari kekuatan asli jam matahari, mempertahankan pengoperasian seluruh dunia fantasi. Menurut penjaga gunung, kedua belas penjaga Riceng hampir tak terkalahkan. Karena melawannya seperti melawan jam matahari, artefak kekacauan yang lahir di era Taisi. Namun, penjaga gunung juga menyebutkan bahwa Suyi bertanggung jawab atas cambuk Taisi, jadi kamu bisa mencobanya. Jika kamu bisa mengalahkan lawan, kamu bisa menerobos dunia fantasi terlebih dahulu. Karena itu, Suyi berencana mencari pelindung perbatasan. Tetapi di jalan di depan, dia tidak menemukan apapun. Bahkan petunjuk atau jejak pun tidak ditemukan. Namun, Suyi juga menemukan beberapa aturan. Misalnya, setiap seperempat jam, sekelompok tikus akan muncul. Dimanapun saya berada, tikus-tikus ini dapat segera ditemukan, yang sangat jahat. Sampai 1 jam kemudian, Suyi membatalkan begitu saja rencananya untuk menemukan pelindung perbatasan, dan menemukan tempat untuk bermeditasi dengan bersila. Konfrontasi sebelumnya dengan gadis ikan mas merah dalam sarung tidak menghabiskan terlalu banyak tenaga. Sebaliknya, penggunaan Taisi Sweep secara terus-menerus di sepanjang jalan, yang membuatnya kehilangan banyak uang. Pada analisis terakhir, ini adalah semacam jalan tertinggi yang baru saja dikuasai belum lama ini, bahkan bukan sekilas pintu, dan daya yang dikonsumsi saat menggunakannya juga mencengangkan. Untungnya, Suyi tidak kekurangan harta. Waktu berlalu. Di dunia yang gelap dan sunyi ini, bahkan tidak ada suara angin, sangat sunyi. Suyi duduk bersila, tidak bergerak. Setelah setengah jam, di atas kepalanya, kehampaan tiba-tiba dan tanpa suara membuka celah. Sinar kekuatan waktu tiba-tiba muncul seperti ujung pedang, menusuk bagian atas kepala Suyi. Ledakan. Tubuhnya meledak seketika. Tapi itu hanya berubah menjadi gelembung cahaya dan bayangan yang menghilang. Tidak baik. Ribuan mil jauhnya, dalam depresi gunung, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri. Ini adalah lelaki tua kurus dan pendek dengan wajah seperti tikus, dengan mulut tajam dan gigi goyang. Di tangannya, dia memegang gulungan kulit binatang tua. Pada saat ini, dia jelas terkejut, dan berbalik untuk pergi. Bentak. Cambuk yang menyilaukan jatuh dari langit dan menghantam lelaki tua kurus itu, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah dengan rasa sakit tertulis di seluruh wajahnya. Pada saat yang sama, sosok Suyi muncul begitu saja. Penjaga. Suyi bertanya. Kamu menemukanku lebih awal. Pria tua kurus itu menarik napas dalam-dalam, dan perlahan bangkit dari tanah. Ketika dia melihat cambuk permulaan di tangan Suyi, dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Tidak ditemukan. Suyi berkata dengan enteng, sebelumnya, aku hanya menggunakan tubuhku sebagai umpan untuk menangkapmu. Pria tua kurus itu mengerutkan kening dan berkata, kamu curiga aku akan melakukan sesuatu padamu. Bagus. Suyi mengangguk dan berkata, kemanapun aku pergi, kawanan tikus itu akan muncul. Saat aku terbang tinggi di langit, kekuatan waktu akan tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin semua ini hanya kebetulan? Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua kurus itu, semua ini, dan hanya kamu, bajingan tua, yang bisa bermain trik secara rahasia. Ekspresi lelaki tua kurus itu berubah untuk sementara waktu, dan dia menghela nafas. Saya adalah penjaga batas, dan yang harus saya lakukan adalah menghancurkan semua orang yang memasuki alam rahasia Zishi, tidak heran saya. Bentak. Suyi mencambuk dengan cambuk, dan tubuh lelaki tua kurus itu retak dengan noda darah, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk, wajahnya berputar kesakitan. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kamu marah lagi, kamu tidak bisa membunuhku, bahkan jika kamu menggunakan Whip of Taisi. Dalam analisis terakhir, aku hanyalah kekuatan asli dari jam matahari. Suyi mendengus, dan berkata dengan penuh minat itu hanya kekuatan asli yang dimiliki oleh senjata ilahi. Benar-benar tidak dapat dibayangkan bahwa ia memiliki kebijaksanaan dan dapat merasakan sakit.
Kamu apa sebenarnya itu? Pria tua kurus itu berkata dengan jijik, ini konyol, karena penjaga gunung dapat diubah oleh prasasti Daoyun, mengapa saya tidak bisa? Sui mengelus dagunya dan berkata, kamu berbeda dari pria gendut itu, kamu memiliki bau manusia di tubuhmu. Manusia. Pria tua kurus itu tertawa, kalau saja aku bisa berubah menjadi orang sungguhan itu akan bagus. Ekspresinya menjadi sangat rumit. Sui tiba-tiba berkata, bawa gulungan kulit binatang di tanganmu. Pria tua kurus itu tiba-tiba berubah warna dan berkata, tidak mungkin. Bentak. Cambuk lain mengenai lelaki tua kurus itu, tubuhnya hampir terbelah, dan seluruh tubuhnya kejang. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Sui mengulurkan tangan dan mengambil potongan kulit binatang itu ke tangannya. Tidak. Ketakutan dan geram, lelaki tua kurus itu bergegas maju seperti orang gila, ingin merebut kembali gulungan kulit binatang itu. Tapi dia dikirim terbang lagi dengan cambuk, kali ini Sui menggunakan seluruh kekuatannya untuk meledakkan lelaki tua kurus itu berkeping-keping. Kamu akan dihukum, pasti. Di tengah jeritan melengking dan kesal, tubuh lelaki tua kurus itu berubah menjadi cahaya dan hujan dan menghilang. Sui tidak peduli sama sekali. Pria tua kurus ini memang memiliki rasa manusia, tetapi dalam analisis terakhir, dia diubah oleh kekuatan asli. Daripada orang yang benar-benar hidup. Yang diminati Sui adalah gulungan kulit binatang. Membuka benda ini, hal pertama yang menarik perhatian adalah deretan prasasti jalan kuno. Volume gerhana subtikus. Yang terekam di dalamnya adalah cara mengolah dan menggunakan jam matahari, alat dewata, tapi itu hanya sebagian dari misterinya. Belum lengkap. Hati Sui tergerak, ini adalah alam ilusi Zishi, yang mewakili tanah Zimo. Karena para pembela di sini memiliki gulungan cahaya gerhana Maus, apakah ada gulungan rahasia Dao yang sesuai di dunia ilusi yang diubah di lain waktu? Misalnya, gulungan daging sapi jelek, gulungan Yinhu, gulungan kelinci Mao, Del. Jika semua gulungan rahasia Dao ini dapat disusun, apakah itu merupakan warisan lengkap dari pengorbanan dan penggunaan jam matahari para dewa? Dikatakan bahwa Zhou Ye Tianzun dihormati di era Taixi berdasarkan jam matahari, sebuah artefak. Juga berkat kekuatan jam matahari, Tuan Surgawi Zhou Ye dapat menggunakan kekuatan api ilahi Taixi. Jika saya menerobos ilusi 12 jam yang berasal dari jam matahari dan mengumpulkan 12 cara agung, itu akan setara dengan menguasai metode menggunakan jam matahari kekaisaran. Dengan cara ini, saya secara alami akan dapat memahami yang ilahi api Taixi. Pada saat ini, Sui akhirnya mengerti. Tidak heran pada awalnya, Tianzun Zuye berkata bahwa selama dia dapat bertahan dalam 12 jam dan mencapai jam matahari, dia akan memiliki kesempatan untuk memahami api Dewa Taixi. Ternyata rahasianya tersembunyi di dalam 12 jilid rahasia Dao ini. Tapi sebelum Sui bisa memikirkannya lebih jauh, pemandangan di depannya diam-diam berubah. Segala sesuatu di dunia ini seperti cahaya mengambang. Di tengah kota jam matahari, jarum panggil pada jam matahari hanya berjarak 3/4 jam dari tiba di jam Chou. Tetapi saat ini, jarum panggil berubah dengan cepat dan muncul di jam Chou. Pada saat yang sama, Sui muncul di dunia fantasi baru. Jalan-jalan dan gang-gang yang berselang-seling, keramaian yang ramai, kebisingan yang ramai di mana-mana. Ada deretan toko di jalan, suara teriakan, menjajakan, pejalan kaki berbicara dan tertawa, menabuh gong dan genderang. Semua jenis suara terdengar ribut, menguraikan pemandangan semua jenis makhluk di dunia manusia. Dalam keadaan linglung, Sui hampir mengira dia telah datang ke dunia sekuler. Ada pedagang dan pion tanpa basis budidaya di mana-mana, dan ada pria dan wanita muda bepergian dengan teman mereka kemana-mana. Langit tepat, angin hangat sedikit memabukkan, dan ada aroma anggur di udara. Ternyata ada tempat pembuatan bir di depan. Semuanya begitu nyata dan hidup. Untuk sesaat, Sui tidak tahan dengan kehancuran pemandangan duniawi seperti itu. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan maju dengan santai. Apa yang Anda lihat di sepanjang jalan penuh dengan pemandangan hidup yang hanya bisa dilihat di dunia sekuler?
Ini mengingatkan Sui pada saat dia menjadi menantu di kota Guangling dari kerajaan Zhou besar. Memikirkan pasangan Wen Lingsui, Wen Lingzhao, Wen Tailai dan Qin Xing. Saya memikirkan pusat medis Xinghuang, Qingwan, Huang Qianjun, dan Sungai Dacang di luar kota. Itulah titik awal latihannya dalam kehidupan ini. Situasi yang tampaknya memalukan pada waktu itu, sekarang tampaknya tidak perlu disebutkan sama sekali. Sebaliknya, saat-saat sepi dan membosankan saat itu adalah nostalgia. Segera, murid Sui menyusut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh tubuhnya hilang. Kosong, tanpa budidaya. Sama seperti orang biasa di jalan yang ramai ini. Tidak peduli bagaimana Sui merasakannya, dia tidak bisa melakukannya. Bahkan, dia tidak bisa merasakan pedang 9 penjara di lautan kesadaran. Tanpa sadar, dia tiba-tiba jatuh dari dewa yang tinggi di atas 9 langit ke tingkat orang biasa. Pemandangan aneh ini, jika itu adalah orang kuat lainnya, akan sangat ketakutan dan ketakutan. Tapi Sui tidak. Tanpa Taoisme, kekuatan jiwa juga lenyap. Namun, hati pedangnya masih ada, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidak panik, tidak takut. Sui bahkan tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan di jalanan dengan tangan di belakang seperti itu. Waktu terburuk adalah ketika dia menjadi menantu di kota Guangling. Belum lagi dia bukan dia yang sekarang. Sepanjang jalan, ada banyak lalu lintas dan orang-orang yang datang dan pergi, dan tidak ada hal yang berbahaya atau tidak biasa yang terjadi. Ketika mereka sampai di gerbang kota, seorang lelaki tua berjongkok di pinggir jalan dan meramal tiba-tiba berkata, "Yang mulia, tolong tetap di sini." Sui segera menghentakkan kakinya dan menatap lelaki tua itu, "Kamu ingin meramal nasibku?" Wajah lelaki tua itu penuh kerutan, matanya mendung, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nasib terlalu besar untuk disentuh oleh lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu dapat mengetahui dari wajahnya bahwa ada yang salah denganmu." Situasi saat ini. Apa pertanyaannya? Sui sangat tertarik. Lelaki tua itu tersenyum dan mengangkat tangannya, menunjuk ke jalan dan gang yang ramai di kejauhan, dan berkata, "Di matamu, semua makhluk hidup itu palsu, dan bahkan aku punya masalah besar, bukan?" Sui tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika tidak?" Pria tua itu memutar janggutnya dan bergumam, "Satu daun dapat menghalangi matamu dan kamu tidak dapat melihat gunung suci. Ini adalah masalah besar yang dihadapi Yang Mulia sekarang." Sui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu berani bertanya, apa itu daun yang menyilaukan, apa gunung suci itu, dan bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini?" Pria tua itu berkata dengan lembut, "Benda yang menutupi matamu adalah benda di tubuhmu yang bukan milikmu. Serahkan saja, dan aku bisa menunjukkan jalan yang jelas sehingga kamu bisa meninggalkan tempat ini dengan aman." Sui berpikir sejenak, dan berkata, "Apakah itu yang kamu bicarakan?" Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan gulungan kulit binatang dari mansetnya, itu adalah bab erosi Zishu. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Benar. Bagi Yang Mulia, benda ini lebih merupakan bencana daripada berkah, tetapi jika Anda menyerahkan benda ini, Anda dapat mengubah bencana menjadi berkah di sini." Mengubah bencana menjadi berkah. Sui terkejut, dan tidak bisa menahan tawa, "Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya?" Pria tua itu perlahan bangkit dari tanah, melihat ke jalan yang ramai di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Yang Mulia pasti telah memperhatikan bahwa ini adalah dunia rahasia fana, siapapun yang datang ke sini akan berubah menjadi fana tanpa kultivasi." Saat dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Sui, "Tapi aku satu-satunya yang berbeda. Selama bertahun-tahun di masa lalu, beberapa master dewa yang tidak takut mati juga memasuki dunia ini. Setelah mereka diturunkan menjadi manusia, mereka tidak berdamai, dan mereka tidak dapat mengenali situasi mereka dengan jelas. Akibatnya, mereka semua dihancurkan sampai mati olehku seperti semut yang terjepit." Pria tua itu tersenyum di seluruh wajahnya, "Saya masih ingat ekspresi keheranan, kengerian, dan keputusasaan mereka ketika mereka sekarat. Ini sangat menarik. Yang Mulia adalah orang yang cerdas, saya yakin Anda pasti tidak ingin mencobanya."
Jika kata-kata ini diucapkan kepada para dewa yang telah menjadi manusia, mereka pasti akan ketakutan. Tapi Sui tidak. Dia berkata dengan penuh minat, jadi, ketika mereka mati, kultivasi mereka tidak pulih. Bagus. Pria tua itu berkata dengan lembut, ini bukan ilusi, juga bukan penutup mata, tetapi manusia nyata. Orang-orang dengan basis kultivasi tidak diizinkan untuk muncul. Bahkan jika penguasa 9 pemurnian masuk, dia akan diturunkan menjadi manusia biasa. Sui berkata dengan serius, tampaknya kekuatan aturan di dunia ini cukup istimewa. Pria tua itu memuji benar, mata rekan Daois seperti obor. Sekarang kamu mengerti, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Sui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, karena kamu tidak langsung menyerangku, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerahkan gulungan rahasia Dao di tanganmu, dan aku tidak akan mempersulitmu. Orang tua itu tercengang, dan senyuman di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia menghela nafas, dan berkata, saya dengan baik hati membujuk Anda, tetapi Yang Mulia tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, benar-benar biarkan saya. Tiba-tiba, Sui bergerak, mencengkeram leher lelaki tua itu, dan mengangkatnya ke depan. Mata lelaki tua itu melebar dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Sui tersenyum dan berkata, sekarang saya mungkin mengerti, Anda seharusnya sudah mengerti bahwa dunia biasa ini dapat menjebak orang lain, tetapi tidak dapat menjebak saya, bukan? Pria tua itu membentak, lepaskan. Di kejauhan, di jalan yang ramai, pemandangan yang ramai tiba-tiba menghilang. Semua pejalan kaki, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, semua memandang Sui serempak. Setelah itu, manusia ini bergegas maju seperti orang gila seolah-olah mereka melihat musuh. Bunuh dia, bunuh dia. Sui melambaikan jubah lengannya. Cambuk panjang yang cerah menyapu langit, dan kemanapun itu lewat, banyak orang biasa meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Justru karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjebakku, jadi kamu memainkan trik dan gertakan. Sui berkata, sayangnya, bahkan jika dunia fana ini bukanlah ilusi, bahkan jika semua ini nyata, di mataku, itu hanyalah hiasan. Ekspresi lelaki tua itu berkedip, dan dia tiba-tiba menghela nafas rekan Tao, jika kamu melakukan ini, kamu mungkin bisa memamerkan prestisemu untuk sementara waktu, tetapi itu sama saja dengan kehancuranmu sendiri. Dengarkan saranku, berhentilah, ini masih terlambat, begitu kamu terjebak, sudah terlambat untuk menyesalinya. Sui mengerutkan kening, dan berkata, aku benar-benar penasaran, mengapa kamu tahu bahwa, bab erosi Zishu, jatuh ke tanganku. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia akan mengatakan sesuatu. Melihat bahwa Sui telah melanjutkan, mungkinkah kalian para pembela sudah tahu bahwa saya akan datang? Orang tua itu diam. Sui tersenyum dan berkata, terlihat bahwa Anda tidak ingin saya memiliki kesempatan untuk mengontrol jam matahari. Lagi pula, Anda semua diubah oleh kekuatan asli jam matahari. Bagaimana Anda bersedia membiarkan saya menunggangi kepalamu? Lagi pula, tanpa menunggu lelaki tua itu bereaksi, dia mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya. Ledakan. Tubuh lelaki tua itu meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan yang memenuhi langit. Di tanah, gulungan kulit binatang purba jatuh. Bunyinya, sapi jelek berhari-hari. Segera, Sui mengerti bahwa rahasia ini pasti terkait dengan mencuri langit dan mengubah matahari. Sama seperti dunia rahasia fana ini, jelas dicuri dan diubah menjadi tempat fana. Saya harus mengatakan bahwa rahasia ini sangat menakjubkan. Dan kekuatan semacam ini secara alami terkait dengan jam matahari, artefak kekacauan. Baru 2/4 jam sejak Sui memasuki dunia rahasia ini. Ketika lelaki tua itu dibunuh oleh Sui, pada jam matahari, artefak di kota jam matahari, jarumnya bergetar tajam, menunjuk ke Yinsi dalam sekejap. Pada saat yang sama, Sui muncul di dunia rahasia ketiga. Waktu berlalu. Hanya setengah jam kemudian, Sui membunuh Bek, seekor harimau putih, di alam rahasia yang berevolusi menjadi langit berbintang.
Sejauh ini, dia telah mendapatkan metode rahasia lagi bab kehidupan membunuh Yinhu. Stylus pada jam matahari di kota berubah lagi, berubah tajam, menunjuk ke waktu Mao. Waktu berlalu. Su Yi, yang bertanggung jawab atas cambuk Taisi, menerobos satu demi satu dunia rahasia seolah-olah memasuki tanah tak bertuan, dan membunuh para pembelanya. Tidak pernah ada bahaya atau masalah di sepanjang jalan. Dan di tangannya, ada lebih banyak volume rahasia Dao besar satu demi satu. Hanya 3 jam kemudian. Alam misterius Hisi. Yang terakhir dari 12 dunia rahasia di Sundial City. Bunuh aku, dan kamu tidak akan bisa kembali sama sekali. Seorang pria gemuk berjubah putih berkata dengan tenang, jika kamu tidak takut mati, maka lakukanlah. Dia duduk merosot di tanah, dengan cambuk Taisi melilit tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia adalah penjaga tempat ini. Setiap kali aku pergi ke dunia rahasia, aku akan diancam seperti ini. Kedengarannya sangat membosankan. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, tapi setiap kali aku bertanya kepada mereka betapa berbahayanya jalan yang tidak bisa kembali ini, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, mengapa kamu tidak memberitahuku? Pria berjubah putih itu terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, no comment. Su Yi berjongkok, menatap wajah pria berjubah putih, dan berkata, sejauh yang saya tahu, Tuan Surgawi Zhou Ye telah bertanggung jawab atas jam matahari selama bertahun-tahun. Apakah Anda khawatir saya akan mengambil jam matahari sebagai milikku? Ekspresi pria berjubah putih itu berkedip sebentar, tetapi dia masih tidak berbicara. Salah. Su Yi menggelengkan kepalanya, Tianzun Zuye mengizinkan saya memasuki kota, bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang dipikirkan Tianzun Zuye? Tapi sayangnya, Anda masih menghalangi saya dengan segala cara yang mungkin. Jika ini adalah ujian, karena Anda telah gagal, kenapa repot-repot mengancamku? Saat dia mengatakan itu, dia mengerutkan kening, ada yang salah dengan masalah ini. Akhirnya, pria berjubah putih itu angkat bicara, dan berkata, karena kamu merasa ada yang tidak beres, mengapa kamu masih terobsesi dengan itu? Su Yi menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, karena aku memegang cambuk sejak awal. Pria besar berjubah putih. Su Yi berdiri dan berkata, aku harus pergi, apalagi yang ingin kamu katakan. Pria besar berjubah putih mengangkat kepalanya, menatap Su Yi, dan berkata, hati-hati. Su Yi terkejut. Dia mengira pihak lain akan mengancam lagi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa yang dia tunggu adalah 2 kata ini. Terima kasih. Su Yi menyingkirkan cambuk Taisi. Tubuh pria berjubah putih itu tiba-tiba hancur seperti kertas, dalam terang dan hujan, gulungan kulit binatang tertinggal di tanah. Su Yi mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ini benar-benar aneh, karena saya tidak ingin saya mendapatkan gulungan rahasia ini, mengapa setiap pembela dunia masih membawa harta seperti itu bersamanya? Su Yi merenung. Dia sudah memiliki tebakan kasar di benaknya. 12 penjaga mewakili 12 kekuatan asli jam matahari, artefak kekacauan. Dan hanya para pembela yang mengendalikan 12 gulungan rahasia Dao yang dapat memadatkan dunia rahasia yang sebenarnya satu per satu. Dunia berubah dengan tenang, dan semua adegan berubah. Dalam sekejap mata, Su Yi mengangkat matanya dan melihat dirinya muncul di sebuah kota kuno. Jalanan dan gang sepi dan sepi. Dan di depan, jam matahari hitam berdiri di sana, dan seberkas api waktu melayang di kehampaan, menerangi permukaan jam matahari. Jarum jam matahari di atasnya menunjuk ke posisi, sisi, dan tetap tidak bergerak. Saat melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Su Yi tidak mengerti bahwa dia telah datang ke pusat kota Sundial. Dalam waktu kurang dari 4 jam, rekan Taois menerobos alam rahasia yang diubah oleh 12 jam-jam matahari. Sungguh menakjubkan. Suara tua dan layu dari Zhou Ye Tianzun bergema. Su Yi tersenyum. Dalam perjalanan sebelumnya, jika dia harus memulihkan kekuatan fisiknya, dia hanya akan mampu menembus 12 dunia rahasia lebih cepat. Su Yi melihat sekeliling, dan akhirnya melihat jam matahari di tengah kota, dan berkata, mungkinkah Yang Mulia bersembunyi di jam matahari itu?
Dengan senyum masam, Tianzun Zouye berkata Dao memiliki penglihatan yang bagus, tetapi saya tidak sengaja menyembunyikannya, tetapi saya terjebak dalam jam matahari, artefak, setelah menderita bencana Taisi, jadi saya bertahan sampai sekarang. Baru saat itulah Suyi tiba-tiba menyadari jadi begitu. Setelah jeda, dia berkata, sekarang, sudahkah saya menyelesaikan hal kedua? Tianzun Zouye tersenyum dan berkata tentu saja, rekan-rekan Tao seharusnya sudah memahami metode rahasia menggunakan jam matahari sekarang, bukan? Suyi mengangguk. Hal ketiga terkait pengoperasian jam matahari. Zouye Tianzun berkata, dengan mengandalkan kekuatan jam matahari, Anda dapat merasakan nafas api ilahi Taisi. Adapun apakah Anda dapat mengendalikan api ilahi Taisi, itu tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Tetapi, berbicara tentang ini, suara Tianzun Zouye menjadi serius dan serius, level ini juga yang paling sulit, dan hidupmu akan berada dalam bahaya di setiap kesempatan. Suyi mengerutkan kening bagaimana kamu mengatakan itu. Kekuatan asli jam matahari adalah aturan waktu yang unik. Saat menggunakan jam matahari, jika ada sedikit kelalaian, tubuh dan pikiran akan jatuh ke dalam aliran waktu yang kacau. Ini adalah tempat paling berbahaya untuk jam matahari. Dan api ilahi Taisi adalah salah satu dari 3 kekuatan asli yang membentuk kekuatan Taisi, yang paling mendominasi dan menakutkan. Zuyu Tianzun berkata, sejujurnya, malapetaka, yang melanda dunia pada akhir era Taisi disebabkan oleh api ilahi Taisi. Mata Suyi tiba-tiba membeku. Sekarang, dia sudah memiliki pemahaman umum tentang malapetaka Taisi yang mengubur era Taisi. Juga jelas bahwa malapetaka Taisi yang menjebak monster tua seperti Zouye Tianzun, Lian Yunzi, dan Hua Yin di reruntuhan Taisi ini, dan mereka belum dapat melarikan diri hingga sekarang. Tapi Suyi tidak pernah menyangka bahwa bencana mengerikan yang akan menyebar ke seluruh dunia akan disebabkan oleh api Dewa Taisi. Kebenarannya mencengangkan. Dari sini, dapat dibayangkan betapa berbahayanya memahami dan mengendalikan kekuatan api Dewa Taisi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.